Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nurhandoyo dengan NPM 52007117072. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi untuk UTS IoT bersama yang sudah dikerjakan bersama-sama oleh kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan program Arduino IDE dari tugas IoT ini. Yang pertama itu adalah template Blink yang dimana isinya itu adalah ID, terus kemudian nama dari project yang sudah dibikin di Word di web ini ya. Kemudian ada token juga. Terus di bawahnya ini ada library yang digunakan untuk menjalankan program ini, yaitu ada software serial, terus kemudian ada software serial TXRX yang dikoneksikan ke pin 10 sama 11, kemudian ada include library sensor juga, sensor DHT, kemudian ada servo juga, kemudian ada Blink Simple Stream, kemudian ada include WireH. Selanjutnya di bawahnya itu ada autentifikasi token yang berasal dari template yang pertama ini, token Blink. Kemudian di bawahnya ini ada deklarasi pin yang terhubung ke Arduino, yaitu yang pertama DHT pin itu terkoneksi di Proteus itu pin 12 di sini ya. Kemudian di bawahnya ini untuk deklarasi motor driver. Kemudian di bawahnya lagi ini ada fungsi inisialisasi sebagai arah dan kecepatan. Kemudian di bawahnya lagi sensor yang digunakan adalah DHT11. Di bawahnya ini ada autentikasi DHT. Terus di bawahnya lagi ada Blink Bright V1 atau virtual 1, di mana isinya itu mengirimkan data ke pin Arduino, yaitu pin 3. Kemudian di bawahnya lagi menampilkan di terminal serial. Ya, serial print ini untuk menampilkan di terminal serial yang di running oleh Proteus. Kemudian di sini ada void sensor. Sensor itu isinya adalah float H dan float T, di mana ini fungsinya adalah untuk mengambil data dari sensor DHT berupa temperatur dan humidity. Kemudian di sini ada input untuk sensor gas, yaitu di pin 8 yang ada di sini. Terus kemudian Blink virtual itu ada V1, V7, V5, V6, di mana V7 itu untuk gas. Mari kita buka untuk data stream yang ada di Blink. Nah, ini data stream yang ada di tampilan web Blink. Ada temperatur yang dikoneksikan ke pin virtual 6, kemudian ada gas virtual 7. Lanjut ke program. Di bawahnya lagi ini ada Blink Right V0, yaitu sebagai arah motor. Kemudian Blink
V3 ini untuk kecepatan motornya. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi-fungsi motor, di mana fungsi motor ini ada 3 kondisi ya, 3 kondisi yang dibagi menjadi arah satu. Jika di nilai slider itu arah nilainya itu 1, maka motor itu akan maju. Kemudian arah 2 atau nilai slidernya itu 2, motor itu akan mundur. Kemudian nilai slider itu 0, maka motor akan mati. Kemudian ada sudut servo. Sudut servo di sini dikoneksikan ke virtual pin V4. Kemudian di bawahnya lagi ini ada sinkronisasi blink. Kemudian ada void set up. Di sini berisi inisialisasi dari driver motor, yang dimana NA itu sebagai output, NB sebagai output, IN1 sebagai output, IN2 sebagai output, sampai ke IN4 adalah output. Kemudian ada pin mode, yang pin 8 di Arduino itu sebagai input, kemudian pin 9 di Arduino sebagai output. Kemudian ada serial begin yang nilainya itu 9600. Kemudian ada untuk servo ini di pin 9. Di sini ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada time set interval, di mana pengiriman data setiap 1 detik ke blink. Kemudian ada void loop untuk running blink. Langsung saja kita masuk ke simulasi. Dashboard kecil saja. Jika slider motor di sini diaktifkan 1, di sini saya akan mengganti nilai DHT-nya terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat di tampilan DHT Proteus ini temperatur menunjukkan 38, kemudian humidity menunjukkan 48. Kemudian coba kita ganti 40 untuk humidity-nya. Untuk temperatur maaf. Nah, sudah terganti ya di tampilan web dashboard-nya. Kemudian kita juga cek di bagian aplikasi. Di tampilan aplikasi juga menunjukkan bahwa temperatur 40, humidity 48. Kemudian kita beralih ke sensor gas. Nah, jika sensor gas ini terindikasi ada atau nilainya sama dengan 1, maka indikator gas yang ada di link ini akan menyala warna merah. Diinisialisasikan menggunakan LED. Coba kita cek ini di tampilan mobilenya ya. Kemudian kita lanjut ke motor, aktuatornya. Di sini ada kecepatan motor. Kemudian ini di sini ada motor. Kita ganti 1.
Bisa dilihat ya, karena mungkin ini agak sedikit delay, jadi baru mulai gerak. Jadi di mana kondisi 2 ini motor itu akan mundur. Dan ini adalah set kecepatannya. Kita cek di heading. Nah, jika arah mundur itu nilai slidernya sama dengan 2. Kemudian jika arah maju, coba kita lihat untuk arah majunya. Di sini juga menunjukkan motor maju. Nah, sudah mulai berbalik di sini. Kemudian untuk kecepatan motor, jika kondisi mati adalah 0, maka motor itu akan berhenti. Sudah mulai berhenti ya, sudah mulai mengurangi kecepatannya ini. Kemudian kita lanjut ke sudut servo. Sudut servo di sini sudah bergerak menjadi 180 sesuai ada yang di tampilan dashboard. Kemudian kita lihat di tampilan aplikasinya. Sudut servo di sini sudah maksimal yaitu 180 derajat. Jika kita set ke 0, maka dia akan berbalik jadi 0. Kemudian kita gerakkan lagi, itu akan berubah menjadi 180. Kemudian akan 0 kembali. Dan coba kita gerakkan melalui aplikasi ya, apakah itu bisa juga digerakkan untuk sudut servonya ini. Kita posisikan langsung ke 180, coba. Nah, sudah bisa. Kemudian kita posisikan ke 0 kembali. Nah, sudah bisa. Kemudian untuk arah motor di sini karena di tampilan aplikasi dan di tampilan web itu berbeda. Di sini tidak ada stepper antara 1, 2, dan 0-nya. Maka saya kira-kira saja berada di sini. Di virtual terminal ini mengindikasikan sebagai motor maju, maka motor akan maju. Kemudian saya akan geser lagi ke kanan. Harusnya ini akan terindikasi sebagai motor mundur. Masih kurang tampaknya. Masih kurang, kita tambah lagi. Masih terindikasi motor maju. Masih belum juga. Masih belum, coba kita mentokkan di full. Nah, sudah terindikasi sebagai motor mundur. Maka otomatis motor DC ini akan memelan dan kemudian akan berubah arah putarannya. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk simulasi soal UTS IoT ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.